Hai Sobat Patuh, hari ini kami akan membahas mengenai zonasi status daerah penyebaran dari COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui dan juga berdasarkan berita-berita yang beredar di masyarakat bahwa wabah COVID-19 kembali meningkat. Hal ini dikarenakan mobilitas masyarakat yang memang mulai kembali beraktivitas secara normal. Selain itu, rasa jenuh yang dialami masyarakat juga menimbulkan mulai mengendornya ketaatan terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan. Selain dua faktor tersebut, masuknya varian baru juga sangat mempengaruhi. Seperti yang kita tahu, terdapat varian baru dari COVID-19 ini, yaitu varian Alpha dan Delta, di mana varian ini juga menimbulkan penyebaran yang lebih cepat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama simak situasi terkini mengenai keadaan COVID-19. Sebelum kita mengetahui situasi terkini, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu istilah-istilah yang akan sering kita dengar selama masa pandemi ini, terutama yang menyatakan keadaan seseorang. Yang pertama, ada kasus suspek. Kasus suspek ini adalah orang yang mengalami gejala ISPA atau memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori probable atau justru terkonfirmasi menderita COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir. Lalu selanjutnya adalah kasus probable. Kasus probable adalah orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal nafas, atau meninggal dunia. Namun, belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif COVID-19. Istilah selanjutnya yang sering kita dengar selama pandemi ini adalah kasus konfirmasi, di mana kasus konfirmasi ini menyatakan bahwa seseorang telah positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Nah, kasus konfirmasi ini terbagi menjadi dua, yaitu konfirmasi dengan gejala dan juga konfirmasi tanpa gejala. Istilah selanjutnya adalah kontak erat, di mana kontak erat ini merupakan kondisi ketika seseorang melakukan kontak dengan orang yang termasuk ke dalam kategori konfirmasi dan probable, baik kontak fisik secara langsung atau bertatap muka dengan jarak kurang dari 1 meter, setidaknya lebih dari 15 menit. Istilah selanjutnya adalah discarded. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan status suspek, tetapi hasil pemeriksaan PCR menunjukkan hasil negatif dan telah dilakukan sebanyak 2 kali secara berturut-turut dengan jeda waktu 2 hari. Nah, setelah kita mengetahui istilah-istilah yang digunakan selama pandemi ini, ayo kita cari tahu mengenai situasi terkini di Indonesia. Berdasarkan data yang kami dapatkan dengan pembaruan terakhir pada tanggal 9 September 2021, jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia sejumlah 4.153.355 jiwa dengan total kesembuhan sebesar 3.887.410 jiwa. Dan yang masih dalam perawatan berjumlah 127.829 jiwa. Namun, ada juga yang meninggal sejumlah 138.116 jiwa. Sebelum melanjutkan pada informasi selanjutnya, maka jika kita ingin mengetahui kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, kita dapat mengakses portal yang disediakan pemerintah. Seperti yang kami lakukan, karena lokasi proses KKN tematik diselenggarakan di daerah kabupaten, maka kami memanfaatkan portal geoportal.bogorkap.go.id. Dari portal ini, kami bisa mengetahui berapa kasus yang telah terjadi di daerah tersebut. Bahkan kami bisa melihat grafik perkembangan kasus konfirmasi positif setiap bulannya. Untuk daerah spesifik, kami melaksanakan KKN di Kecamatan Bojonggede di Desa Regajaya. Nah, Regajaya sendiri merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bojonggede, di mana Regajaya memiliki pola kehidupan masyarakat berbudaya Betawi pinggiran yang dipengaruhi oleh kehidupan kota Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang. Desa Regajaya merupakan desa dengan tipologi perindustrian atau jasa dengan wilayah seluas 403 hektar yang terdiri dari 68 RT dan 15 RW. Di portal ini kita dapat mengetahui bahwa di Desa Regajaya terdapat 4 suspek aktif
dan tidak terdapat probable aktif sama sekali. Konfirmasi positif aktif pun tidak terdapat, namun terdapat konfirmasi meninggal sebanyak 4 orang dan konfirmasi kesembuhan sampai tanggal 9 September 2021 sejumlah 376 jiwa. Untuk perkembangan kasus konfirmasi COVID setiap bulannya, pada bulan Juli merupakan bulan dengan kasus konfirmasi COVID-19 terbesar. Dan setelah itu, COVID-19 terus mengalami penurunan. Menurut kami, portal ini cukup sangat membantu dalam pengamatan kasus COVID yang terjadi di daerah tersebut, sehingga masyarakat bisa lebih peduli terhadap satu sama lain. Berdasarkan data yang telah kami berikan sebelumnya, di situ menggambarkan bahwa kita semua tidak boleh lengah terhadap COVID-19, terutama pemerintah. Pemerintah pun telah berusaha keras dalam mengurangi resiko yang telah dihasilkan, dan juga pemerintah berusaha untuk mengurangi resiko seseorang tertular oleh virus tersebut. Langkah yang diambil salah satunya adalah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Saat ini, berdasarkan data yang telah kami dapatkan, dengan tanggal pembaharuan terakhir pada 9 September 2021, vaksinasi dosis pertama telah diberikan kepada 70.855.762 jiwa. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua telah diberikan kepada 40.611.709 jiwa. Vaksinasi ini ditujukan kepada tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan umum, serta kelompok usia 12-17 tahun.